Halo semuanya, selamat datang di Kaisar Bur Academy Online Course. Di kesempatan kali ini kita akan mulai belajar potongan burst fade. Apa itu potongan burst fade? Potongan burst fade adalah potongan yang dimana nanti kita akan membentuk sebuah setengah lingkaran di bagian samping sini, teman-teman. Dan juga potongan ini mewajibkan kita harus memotong sangat tipis, yaitu menggunakan trimmer, sehingga menimbulkan hasil yang akan cenderung sangat-sangat tipis. Nah, mau tahu bagaimana caranya step by stepnya? Langsung aja simak videonya dari awal sampai akhir. Oke, jadi kali ini kita udah persiapkan rambutnya, kita sudah parting semuanya, dan kita langsung masuk ke fase yang pertama, yaitu pembuatan baseline. Ya, kita akan membuat baseline setinggi mungkin 2-3 jari di atas telinga, dan kita akan memutar sampai di area sini gitu, teman-teman. Dan kita akan pendekin benar-benar agak pendek ya. Dan atasnya juga kita nanti akan gunting cukup pendek. Kali ini kita langsung masuk aja. Kita akan kasih konsumen kita ini menggunakan guard 3 dulu, teman-teman. Kenapa saya kasih guard 3? Karena kondisi rambutnya kali ini sangat-sangat tebal. Jadi kalau guard 2 takutnya biasanya nggak akan rapi terpotongnya. Jadi kita akan mulai dulu dari guard 3, teman-teman. Ya, kita mulai dari guard 3. Levernya kita close dan kita langsung mulai aja. Seperti ini. Nah, oke. Jadi untuk polanya sudah selesai. Kita bikin, teman-teman, memutar dari arah sini sampai ke belakang sini, teman-teman. Nah, kemudian setelah kita potong begini, kita akan langsung masuk ke step yang nomor 2, yaitu pembuatan guideline. Ya, kita akan membentuk guideline di bagian bawah sini. Sama, kita akan bentuk memutar sampai di belakang telinga. Dan kemudian kita masuk nanti ke fase gradasi. Kita masuk dulu ke fase guideline. Ya, caranya gimana? Langsung kita potong dari bawah begini. Kalau saya sukanya metode yang dari bawah seperti ini, kenapa? Karena lebih mudah untuk di blending, teman-teman, dibandingkan kita menggunakan metode yang dibalik seperti ini. Oke, setelah kita bikin baseline dan kita bikin guideline, kita akan lanjut masuk ke pembuatan midline-nya. Kita akan bentuk menggunakan guard 1, teman-teman. Kita akan bikin menggunakan guard 1, ya, kemungkinan tingginya adalah setengah dari bekas trimmer tadi. Ya, kita langsung mulai aja, pasang guard 1-nya, dan kita langsung mulai flick ke atas seperti ini. Jangan terlalu tinggi, teman-teman. Setelah kita bentuk menggunakan guard 1, saya lanjutkan menggunakan 1,5 ya, dan kita akan langsung sambungkan dari bekas satunya sampai area 2 tadi. Ya, saya coba menggunakan 1,5 dan levernya saya open dulu. Kita mulai. Nah, seperti ini, teman-teman. Kita akan flick ya. Gerakannya kita kayak mencukil di semua area sampai di area belakang sini. Oke, teman-teman. Nah, sekarang sudah terbentuk ya, dan kita akan fokus meratakan di bagian bawah sini terlebih dahulu. Ini ada yang masih kurang nyambung, teman-teman, di belakang telinga. Kita akan langsung hajar aja menggunakan garis setengah untuk di belakang telinga sini. Kita pakai garis setengah dan kita akan mulai potong di area bagian bawah sini. Berikutnya, kita akan membuat outline di bagian samping sini, teman-teman. Dengan cara ya, kita seperti biasa, kita ambil dan kita klik ke samping sana. Terakhir, untuk yang bagian sampingnya, sebelum kita beranjak ke bagian belakang dan atas, kita akan kurangi beberapa rambut yang dirasa masih banyak atau masih numpuk di bagian atas ini, teman-teman, menggunakan gunting sasa. Kita akan mulai masuk di bagian sini. Dari bagian bawah sini kita akan naik ke atas sedikit demi sedikit. Nah, jadi ini sudah selesai, teman-teman, di bagian sampingnya. Kita akan lanjut ke bagian belakang sini ya, teman-teman ya.
Nah, sekarang kita akan masuk ke tahapan yang di bagian belakang. Ya, ini bagian belakangnya terlalu tebal, teman-teman. Kita akan mulai potong dulu dari mulai tengahnya. Saya biasanya bikin patokan dulu di bagian tengah. Contohnya saya bikin segini, teman-teman. Dan saya lanjutkan lagi bagian bawah sini yang masih panjang saya potong. Berikutnya kita bisa kurangin juga di bagian sampingnya sama. Next, di bagian samping sini saya biasanya 3 section, kiri sama kanan. Ini kelihatan teman-teman yang tadi saya dipotong di bagian sampingnya. Bagian sini push diagonal samping. Nah, tarik ke bagian sini. Yang di sisi sebelah sini akan kita buang, teman-teman. Tujuannya adalah biar kita bisa mendapatkan bagian samping yang tidak terlalu kepanjangan lagi. Nah, dengan seperti ini di bagian samping sini juga sudah akan sedikit berkurang. Nah, sekarang kita akan, tadi sudah kita buang yang bagian atas ini, berikutnya kita akan buang yang bagian bawah sini juga, teman-teman. Tujuannya biar lebih tipis lagi. Nah, masalah ya, ini tujuannya saya buang karena nanti belakangnya akan saya bentuk seperti V. Lanjut di bagian sini kita sama, teman-teman, kita akan bentuk juga diagonal dari titik sini, tarik, bentuk nyerong ke sini, teman-teman. Dorong seperti ini, push, habis itu Anda tarik ke sebelah sini. Nah, rambut yang ada di sini yang akan kita potong, seperti ini. Tadi yang masih ada, cek lagi dan kita buang sampai rambutnya benar-benar sudah pendek, teman-teman. Oke, nah dari ini sudah berhasil. Next, kita bagian bawah sini sama juga seperti tadi, kita akan buang sedikit. Selanjutnya kita akan bikin V-point di bagian belakang sini, teman-teman. Kita akan bikin dari titik di sini sampai naik ke bagian sini, dan sisi satunya juga sama. Oke. Nah, kita akan bikin V di bagian sini, masuk sudut kemiringannya segini, kita potong. Dan bagian sini. Karena saya rasa di bagian sini masih kurang pendek sedikit, teman-teman. Kita akan kurangin juga di bagian atas ini biar dia nanti sedikit lebih pendek lagi. Oke, kita akan lanjutkan untuk bagian atasnya, teman-teman. Kita akan basahin dulu seperti biasa, dan juga kita akan mulai di sini, pisahkan dulu area topnya sama area crownnya. Ketika sudah kita pisahkan seperti ini, teman-teman, area top sama area crownnya, kita akan mulai seperti biasa, dibagi menjadi tiga, kanan sama kirinya seperti ini. Setelah kita bagi, bagian mana dulu yang kita kerjakan? Nah, kalau saya, karena kita bikin yang pendek nanti, khusus kali ini kita akan ikutin di patokan bagian belakangnya. Saya akan ikutin ini. Untuk potongannya saya point cutting aja. Kemudian saya lanjutkan ke yang atasnya sama point cutting. Terus sampai ke depan, teman-teman. Kita lihat depannya seperti ini. Ya, untuk poninya, bangsnya nanti akan
sependek ini ya. Nanti kita akan kurangin di tahap akhir untuk bangs atau poninya. Berikutnya untuk yang bagian sini kita tinggal samakan, kita bikin pola square aja teman-teman. Untuk yang di atas kita ambil, kita potong, kita akan cek lagi sebelah sini yang masih panjang, lanjutkan sampai ke depan. Oke. Terakhir ya, kita akan mengerjakan bangs atau poni bagian depan teman-teman. Untuk bangsnya kita bikin yang tidak terlalu pendek. Untuk pemotongan bangs, saran saya pakai teknik point cut saja teman-teman, karena kita mau bikin yang kali ini kita bikin temanya yang berantakan ya, kesannya messy. Jadi ketika saya bikin bangs, saya akan kasih dia banyak tekstur. Terakhir ya, kita fase recheck sebelum selesai, mana yang menurut kita perlu di tekstur lagi teman-teman. Terakhir ya, kita masuk fase mengeringkan. Kita keringkan. Kasih produk clay untuk yang terakhir. Kita akan ambil secukupnya, segini paling nggak teman-teman. Habis itu kita akan oles ke semua rambutnya. Untuk sentuhan terakhir ya, saya akan kasih sedikit garis di sini teman-teman. Oke, dan ini adalah hasil akhirnya, yaitu burst fade dan atasnya kita bikin berantakan aja, messy fringe namanya teman-teman. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar potong rambut ini, model rambut burst fade terutama, silahkan bisa langsung hubungi nomor yang ada di Instagram kita. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.